Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdariana dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan salah satu cabang mikrobiologi yang mengkaji pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan bahan berupa produk, yaitu bahan yang dapat dikonsumsi langsung atau bahan pangan, bahan setengah jadi yang harus dicampurkan dengan bahan lainnya agar dapat dikonsumsi, bahan obat-obatan, vaksin, antibiotik, vitamin, pewarna makanan, penyedap makanan, enzim, dan lain-lain, bahan kimia untuk keamanan lingkungan seperti etanol, pewarna pakaian, pewarna cat, plastik, dan lain-lain. Adapun sejarah industri fermentasi dimulai sebelum tahun 1900, yaitu dengan dimulainya pembuatan alkohol dan vinegar atau cuka. Adapun faktor-faktor yang dibutuhkan dalam pengembangan industri mikroba, yang pertama, mikrobia atau mikroorganisme, yang kedua, bahan dasar, yang ketiga, sifat bioproses yang mendukung, yang keempat, pilot plan, yang kelima, faktor lingkungan dan sosek. Kemudian, syarat-syarat mikroorganisme yang akan digunakan ada 4. Yang pertama, dalam kondisi biakan murni, unggul secara genetis, 3 merupakan jenis yang stabil, 4 bukan merupakan jenis-jenis patogen. Kemudian adapun bahan dasar, yang pertama hasil pertanian seperti jerami, dedap, biji-bijian, kelapa dan sabutnya dan lain-lain. Adapun hasil perkebunan seperti gula tebu, ampas tebu, kulit kopi, kulit coklat, minyak sawit dan lain-lain. Kemudian limbah industri yaitu limbah CVO, limbah tahu, sampah, limbah tapioka dan lain-lain. Selanjutnya, syarat-syarat bahan dasar ada 4. Yang pertama, mudah didapat. Yang kedua, terdapat dalam jumlah besar. Yang ketiga, murah harganya. Yang keempat, terdapat bahan pengganti alternatif. Sifat-sifat proses. Kegiatan mikrobia dalam melakukan proses fermentasi meliputi beberapa kelompok proses, yaitu yang pertama, pertumbuhan, yang kedua, asimilasi, yang ketiga, biosintesis, yang keempat, disimilasi. Efek dari sifat-sifat proses. Perbedaan proses yang berlangsung akan memberikan pengaruh terhadap pemilihan kondisi fermentasi aerob atau anaerob, medium cair atau medium padat, proses fermentasi batch, feed batch atau container. Selain pengaruh terhadap faktor di atas, sifat proses juga berpengaruh terhadap tipe fermenter seperti optimasi lingkungan, pH, areasi, suhu, dan kadar nutrien, jenis alat bantu seperti sumber air, listrik, kompresor, dan lain sebagainya, dan cara atau teknik pengambilan hasil dan sterilisasi. Mikroorganisme dapat menjadi bahan pangan ataupun pengubah bahan pangan menjadi bentuk lain. Proses pembuatan pangan yang dibantu oleh mikroorganisme, misalnya melalui fermentasi seperti keju, yogurt, dan berbagai makanan lain termasuk kecap dan tempe. Pada masa mendatang, diharapkan peranan mikroorganisme dalam penciptaan makanan baru seperti mikroprotein dan protein sel tunggal. Mengenal sifat dan cara hidup mikroorganisme juga akan sangat bermanfaat dalam perbaikan teknologi pembuatan makanan. Mikroorganisme pengubah dan penghasil makanan dan minuman. Beberapa jenis mikroorganisme dalam produk makanan dan minuman adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan tape. Tape merupakan makanan yang mengandung alkohol yang dihasilkan dari proses peragian atau fermentasi berbahan dasar ketan ataupun singkong. Yang kedua, pembuatan tempe. Tempe adalah makanan yang populer di negara kita. Meskipun merupakan makanan yang sederhana, tetapi tempe mempunyai atau mengandung sumber protein nabati yang cukup tinggi. Yang ketiga, pembuatan oncom. Oncom merupakan makanan yang dikenal di kawasan Jawa Barat. Oncom terbuat dari ampas tahu, yaitu ampas kedelai dengan bantuan jamur Neurospora stitopila.
Yang keempat, pembuatan kecap. Kecap terbuat dari kacang kedelai berwarna hitam. Untuk mempercepat fermentasi, biasanya dicampurkan sumber karbohidrat atau energi yang berbentuk tepung, beras atau nasi. Sedangkan warna larutan kecap yang terjadi tergantung pada waktu. Yang kelima, pembuatan asinan sayur. Asinan sayur merupakan sayuran yang diawetkan dengan jalan fermentasi asam. Yang keenam, pembuatan roti. Proses fermentasi pada pembuatan roti ini dengan bantuan dari yeast atau hamir yang sejenis jamur. Yeast ditambahkan pada adonan tepung akan menjadikan proses fermentasi, yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. 7. Pembuatan keju. Pada umumnya, keju disukai banyak orang. Keju dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memasukkan bakteri, yaitu Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Yang kedelapan yaitu pembuatan yogurt. Yogurt merupakan minuman yang terbuat dari air susu. Dalam proses pembuatannya, air susu dipanaskan terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi bakteri yang lain. Setelah dingin, ke dalam air susu dimasukkan bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Yang terakhir yaitu protein sel tunggal atau PST. Protein sel tunggal merupakan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme, misalnya ganggang, bakteri, dan berada di dalam sel mikroorganisme tersebut. Fermentasi. Fermentasi adalah bentuk pengawetan makanan secara modern. Beberapa contoh proses fermentasi sering digunakan dalam pembuatan tempe, tape, tahu, kecap, tauco, dan lain-lain. Gizi seimbang yang mendukung bioteknologi pangan. Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah masalah gizi kurang dan gizi lebih. Gizi seimbang merupakan aneka ragam bahan pangan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, baik kualitasnya atau fungsinya maupun kuantitas atau jumlahnya. Masalah gizi menyebabkan kualitas SDM menjadi rendah. Adapun tujuan program pangan dan gizi yang dikembangkan untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah dapat dilihat pada slide. Nah, mikroorganisme yang dikembangkan dalam bioteknologi pangan melalui proses fermentasi mampu mengubah bahan mentah seperti kedelai, jagung, ketela, dan yang lainnya menjadi bahan yang memiliki nilai tambah tinggi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bioteknologi pangan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan pangan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bahan pangan yang difermentasi dengan mikroorganisme mengandung nutrisi yang tinggi untuk memenuhi keseimbangan gizi pada manusia. Berbagai bahan makanan yang sebelum diolah secara bioteknologi memiliki kualitas dan gizi yang rendah, akan tetapi setelah diolah secara bioteknologi memiliki kandungan gizi yang kaya akan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia.